Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya melakukan atau membuat perangkat pembelajaran. Saya menggunakan notebook LM. Setelah tampilan seperti ini, kita klik di buat baru. Ya, setelah kita klik buat baru akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita arahkan kursor ke upload file. Tujuannya adalah supaya apa yang ingin kita hasilkan dari AI itu berdasarkan file yang kita upload. Baik, saya akan mengupload file 3 file di sini. Ada panduan pembelajaran dan asesmen, ada panduan mata pelajaran matematika, dan karakteristik satuan pendidikan. Saya blok semua dan klik open. Ya, ini sudah dalam proses menginput. Baik Bapak Ibu, tampilan seperti ini adalah otomatis, bukan berarti ketika tampilan seperti ini, misalkan karakteristik dan profil pengembangan kurikulum spending grade 2 NITA, kita merasa bahwa oh ini fokus hanya di karakteristik. Tidak, ini hanya karena AI membaca satu file pertama yang sudah terupload, sehingga judulnya disimpulkan seperti ini. Tetapi ketika dua file ini sudah di upload selesai, maka pemahaman AI itu secara menyeluruh, bukan hanya satu bagian saja. Kita menunggu sampai dua file terupload. Yang berikut lagi, ya, ini deskripsi singkatnya sudah muncul. Baik, supaya apa yang dihasilkan oleh AI sesuai kebutuhan, maka di bagian ini, konfigurasi notebook ini, kita klik untuk kita setting, kita mau menempatkan AI ini fokusnya kemana. Baik, di sini kita pilih the custom ataukah panduan belajar. Tapi kalau panduan belajar itu menyangkut keseluruhan modul, tetapi kalau custom itu kita mau membatasi pemahaman AI itu fokus pada fase D saja atau SMP. Di sini kita tetapkan fokuslah khusus untuk pembelajaran pada fase D. Pahami semua karakteristik mata pelajaran matematika. Ini sebagai contoh dari matematika, seperti capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi esensial, dan tujuan pembelajaran. Bertindaklah sebagai seorang ahli kurikulum dan khususnya matematika fase D. Baik, ini hanya contoh, Bapak Ibu boleh mengembangkan, tidak perlu ikut lurus-lurus seperti ini. Artinya begini Bapak Ibu, kita perlu memahami AI ini kalkulator ataukah apa.
manusia yang tidak memiliki hati, tapi dia punya memori pengetahuan yang sangat luas, sehingga ketika prompt ini prompt dasar pada notebook LM ini namanya prompt permanen. Artinya kan satu kali kita masuk, untuk semua komunikasi kita itu fokusnya hanya orientasinya hanya di sini saja. Tetapi prompt yang selanjutnya kita buat di chat nanti itu berbeda. Jadi ada dua prompt tetap dan prompt lanjutan. Di sini Bapak Ibu boleh membuat sesuai dengan kebutuhan, apa yang diinginkan atau seperti apa yang akan dibutuhkan dari AI punya alat bantu atau kerja dari AI ini. Baik, di sini saya simpan. Ini kita tidak usah tidak usah peduli dengan judul, karena ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan kesimpulan salah satu dokumen saja. Baik, kita coba di sini. Saat misalkan tampilkan CP atau capaian pembelajaran. Ini Bapak Ibu, saya tanpa memasukkan capaian pembelajaran matematika fase D, karena di bagian prompt sebelumnya, prompt permanen, kita sudah menetapkan bahwa dia cukup memahami fase D matematika. Artinya kalau seandainya kita sudah masukkan di sana seperti itu, maka harapan kita bahwa dia akan ingat apapun chatnya kita di sini, di bagian sini fokusnya hanya di fase D. Kita coba tampilkan capaian pembelajaran, kita klik. Kalau seandainya dia kita tidak buat batasan di sini, maka semua capaian dari masing-masing fase pasti akan tergenerate. Kita lihat dulu. Tunggu prosesnya dulu Bapak Ibu. Kalau yang tergenerate itu khusus fase D, berarti memang itu karena kita sudah menetapkan batasan fokus kerja AI itu hanya untuk di fase D saja. Baik, ini sudah proses. Baik, ini Bapak Ibu perhatikan capaian pembelajaran mata pelajaran matematika untuk fase D. Padahal di sini kita hanya minta dia capaian pembelajaran. Di sini dia sudah menyampaikan bahwa capaian pembelajaran matematika untuk fase D umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP program paket B. Ini satu kesatuan di fase D. Ditargetkan untuk membangun pemahaman konsep, keterampilan berpikir tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah. Ya, di sini masing-masing CP di elemen bilangan murid mampu membaca sekian-sekian, di geometri, di analisis data dan peluang. Lalu sebagai acuan perencanaan pembelajaran yang mendalam, CP fase D tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran yang operasional di sepanjang kelas 7 hingga 9 dengan memuat penjabaran materi esensial tambahan berdasarkan peta pemecahan materi. TP fase D juga mencakup aljabar, itu memodelkan dan menyelesaikan geometri seperti ini dan seterusnya. Dalam menyusun rancangan pembelajaran fase D, khususnya untuk lingkungan SMP Negeri 2 Nita, penjabaran capaian pembelajaran ini wajib diintegrasikan dengan konteks kehidupan nyata murid. Lalu berdasarkan karakteristik sekolah, menerjemahkan CP ke dalam kurikulum operasional harus memprioritaskan pemulihan capaian numerasi yang saat ini masih dalam kategori sedang. Anda dapat menggunakan prinsip pembelajaran yang adaptif dan berdiferensiasi dengan memasukkan potensi agraris daerah setempat. Nah, ini sudah diintegrasikan dengan karakteristik. Ada satu sumber di sini yaitu karakteristik satuan pendidikan. Walaupun di sini saya hanya minta dia menampilkan CP saja, di sini pada akhirnya dia juga menghimbau untuk disesuaikan dengan karakteristik. Tapi dia belum menyesuaikan di sini. Nanti sesuai dengan permintaan kita. Baik, selanjutnya kita minta misalkan saya mengajar di matematika kelas 8. Nah, sekarang Anda
Anda menganalisis CP ataukah tulis lengkap capaian pembelajaran. Sekarang Anda menganalisis capaian pembelajaran untuk menghasilkan tujuan pembelajaran khususnya kelas 8. Baik, kira-kira TP hasil analisis, apakah dia sudah mencantumkan ataukah disesuaikan dengan karakteristik atau belum? Kita lihat saja hasil generate-nya. Baik, di sini analisis capaian pembelajaran fase D untuk dirumuskan menjadi TP di kelas 8 dititik beratkan pada kedalaman materi esensial dan pengembangan kompetensi bernalar logis pada jenjang kelas 8. Nah, di sini dia sudah mengaitkan dengan materi esensial. Itu tepat sekali. Lalu peta pemecahan materi berfokus pada kelanjutan elemen bilangan, geometri, dan aljabar dasar menuju pemodelan matematika. Berikut adalah 7 rumusan tujuan pembelajaran untuk kelas 8 di fase D berdasarkan pemetaan materi esensial. Untuk materi bilangan, fokus pada kelas 8 adalah pemahaman konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan notasi ilmiah yang sangat penting untuk penguatan literasi numerasi dasar. Yang TP yang pertama membaca, menulis, mengidentifikasi, menjelaskan, membandingkan bilangan berpangkat bulat serta menggunakan. Yang kedua mengidentifikasi, mengubah, menentukan separasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. 3 mengidentifikasi dan mengubah bentuk baku dan lain sebagainya. Terus pada elemen geometri ini seperti ini. Terus elemen aljabar ini Bapak Ibu, kalau saya perhatikan ini dia masih merangkum dalam satu topik besar untuk masing-masing TP. Jadi kalau dipecahkan masih ada beberapa TP tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau di sini misalkan saya tetapkan oke lah ini satu TP, ini berdasarkan pemahaman saya Bapak Ibu di matematika. Kalau ini saya tetapkan oke lah ini biarkan satu TP, maka dalam TP ini akan ada beberapa indikator ataukah beberapa pertemuan lagi. Ini kan TP-nya luas sekali. Begitu. Lalu pada elemen geometri hanya satu TP dan memang jelas bahwa di sana itu hanya ada Pitagoras dan hanya Pitagoras dan triple Pitagoras dan segitiga saja untuk kelas 8. Lalu untuk aljabar itu ada 1, 2, 3, 4. Itu saja. Sedangkan statistik di kelas 9 itu mengapa di sini tidak ada itu? Di SMP itu di sini tidak ada di kelas 8 karena di kelas 7 dan kelas 9. Baik, selanjutnya kita minta supaya jabarkan semua TP menjadi beberapa indikator TP begitu saja. Jabarkan semua TP menjadi beberapa indikator TP.
Baik, untuk elemen bilangan berpangkat bentuk akar dan notasi ilmiah, tujuan pembelajarannya ini membaca, menulis, lalu indikatornya. Satu, memahami, mengidentifikasi makna dan sifat-sifat operasi, mengaplikasi itu, melakukan operasi hitung penjumlahan pengurangan, merefleksi itu, mengubah hasil pengukuran lapangan ke dalam bentuk baku. Itu indikatornya masing-masing untuk satu TP. Lalu ini contoh saja Bapak Ibu. Lalu masuk pada elemen geometri di TP yang ini seperti ini, menganalisis dan menentukan teorem Pythagoras. Indikator yang dihasilkan itu adalah bagian pertama, indikator memahami itu membuktikan kebenaran teorem Pythagoras dan mengenali kelompok bilangan, mengaplikasinya menentukan panjang sisi segitiga sisiku, merefleksinya itu mengaplikasi konsep teorem Pythagoras dalam merancang fasilitas sekolah seperti menentukan kemiringan rem, jalur kursi yang ideal dan presisi sebagai komitmen sekolah inklusi. Ya. Jadi ini apa namanya? Ini hasil analisis dari TP menjadi menjadi indikator. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal di copy TP yang dimaksudkan, lalu sertakan juga dengan indikator dari TP tersebut. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Menentukan dan sekian-sekian indikatornya ini. Indikator ketercapaiannya itu ini. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Misalkan kita masih ada TP yang ini kan hanya ada 3 TP yang dicontohkan di sini. Kalau masih ada TP yang perlu dibuatkan indikator, maka tinggal copy seperti ini, copy TP yang dimaksudkan seperti ini, copy TP-nya, lalu arahkan ke bagian chat, paste di sini, baru minta AI untuk jabarkan ke dalam indikator atau langsung seperti ini, buatkan indikator ketercapaiannya. Kita copy tujuan pembelajaran. Setelah itu kita tambahkan, buatkan indikator ketercapaiannya. Oh ya, baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu langsung misalkan begini, copy seperti ini dan paste, ini teknis cara ini Bapak Ibu, cara menambahkan kalimat ini, buatkan indikator ketercapaian setelah kita copy. Jangan lupa setelah hasil kopian seperti ini, saya kasih contoh. Setelah kita copy satu paragraf seperti ini, untuk membuat perintah yang berikut ini kan sebuah TP, maka dari TP ini apa yang kita ingin AI lakukan, kita pasti mau memisahkan perintah itu ke baris yang baru. Maka jangan lupa tekan shift dulu baru tekan enter. Kalau Bapak Ibu tidak lupa tekan shift, maka langsung seolah-olah itulah perintah yang dimaksudkan. Berarti kita tidak akan menambahkan keterangan tambahan. Jadi kalau kita mau tambah keterangan tambahan, maka klik tahan shift baru tekan enter. Itu dia akan menghasilkan enter atau ke baris baru. Kalau tanpa tekan shift maka dia langsung generate. Jadi seperti itu. Baik, kita lihat dari hasil copy paste TP setelah kita minta membuat indikator. Maka dari TP itu indikatornya adalah ini. Yang pertama seperti tadi tuh. Indikator tahap memahami, understanding, atau fokus pada tahap memahami, adalah kemampuan mood, kemampuan konsep, melakukan logis. Oh ya, ini dia tambah lagi karena kita mengapa
di sini dihasilkan hanya indikator saja, lalu sampai di sini ada lagi penambahan iktp 2.1, iktp 2.2, dan ya ada iktp lagi. Karena kita sudah menetapkan di sini bahwa dia ahli kurikulum, maka dia berpikir lebih lagi bagaimana berkreasi lebih di bagian tahapan mengaplikasi ini seperti apa. Di sini dia tambah lagi keterangan murid mampu memodelkan situasi dunia nyata seperti laju pertumbuhan tinggi bibit tanaman. Ini lebih kepada mengaplikasi apa yang harus kita lakukan. Ini bukan TP terpisah atau TP baru, tetapi ini adalah bagian generate atau analisis dari indikator yang dihasilkan dari TP yang kita copy dari sebelumnya tadi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, saya punya pemahaman bahwa TP yang seperti ini kan TP umum. Berarti kan pada panduan ini, pada panduan pembelajaran asesmen kan ada tiga cara bagaimana membuat TP dari CP. Nah, menurut saya yang dibuat TP umum seperti ini berarti dia langsung mengambil satu, ataukah misalkan pada elemen bilangan itu dia tentukan ada tiga, berarti hanya ada tiga bagian yang memiliki esensi materi yang berbeda. Jadi kalau ada esensi materi yang sama, maka dia gabungkan dalam satu TP seperti ini. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi linear dan grafiknya berbentuk umum, grafik berupa garis lurus, gradien, kemiringan. Ini satu-satu, kalau dalam IPA namanya satu kesatuan ordo atau famili begitu. Nah, ini masih ada kaitannya. Jadi dia buat dalam satu TP. Sebenarnya kalau kita mau supaya masing-masing sesuai dengan materi atau ke dalam buku namanya bab, maka ini ada tiga ini. Bab tentang persamaan linear dua variabel, ada kemiringan, dan ada grafik fungsi. Sedangkan di sini buat satu saja. Ini artinya dia generate itu berdasarkan esensial materi. Mengapa? Karena di sini saya sudah tentukan bahwa buatlah tujuan pembelajaran berdasarkan esensial, materi esensial. Karena ya kalau saya secara pribadi itu lebih kepada materi esensial, bukan soal TP-nya. TP-nya itu setelah kita kumpulkan semua materi dengan jenis atau ke model yang sama seperti ini, atau ke ordo atau famili yang sama, baru dibuatkan TP-nya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu maunya supaya dari TP dulu baru buat materi esensial, tergantung Bapak Ibu. Ini versi saya. Yang pada intinya bahwa tutorial ini bukan mengajarkan soal itu, tapi bagaimana memberikan pemahaman berkaitan menggunakan notebook LM ini Bapak Ibu. Jadi saya kira itu saja. Kalau seandainya untuk membuat modul ajar, saya di sini saya menggunakan ini Bapak Ibu. Saya menggunakan Cloud. Ada AI lagi, AI namanya AI Cloud. Bapak Ibu coba lihat, perhatikan saya punya yang pernah saya buat di sini. Saya pernah buat modul ajar dari menggunakan AI namanya Cloud. Yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan panduan Bapak Ibu. Kajikan formatnya, maksudnya format itu dia modelnya dari awal sampai akhir itu betul-betul dia ikut sesuai dengan format yang ada dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, salah satu contohnya di sini ya, RPM. Ya, ini hasil generate dari saya menggunakan AI Cloud. Di sini cara kerjanya kita hanya paste, copy dan paste tujuan pembelajaran kita yang sudah kita rancang di notebook LM ini. Setelah kita membuat notebook LM mengenerate semua TP, misalkan ada 8 TP yang saya buat kali lalu. Setelah semua 8 TP itu saya pindahkan untuk masing-masing TP. Setelah itu saya minta AI ini untuk membuat mengenerate RPM.
Saya coba tampilkan satu RPM hasil generate. Ini modul ajar yang pertama tentang menjelajahi bentuk akar. Ini kelas 8. Ibu di sini AI-nya sudah membuat satu tampilan yang menurut saya ya lengkap, hanya perlu penambahan di beberapa seperti ini, di beberapa soal yang perlu ditambahkan, terus beberapa konten materi, misalkan kita mau digital, itu sudah ada di rekomendasinya di sini. Ini seperti ini Bapak Ibu. Pendidik melakukan asesmen awal singkat 2 soal listen quiz. Nah, itu itu adalah kerja tambahan kita untuk membuat 2 soal. Di sini akan AI langsung membuatnya seperti ini. Untuk mengecek pemahaman dasar peserta didik, misalnya akar kuadrat dari 81 adalah dan berapa hasil dari 6. Ya, ini dalam tahap memahami. Ataukah ini mungkin pertanyaan pemahaman kalau tidak salah. Ya, di sini ya ini. Jika luas sebuah layar berbentuk persegi adalah 64 cm², berapa panjang sisi layar tersebut? Bapak Ibu, minta maaf kalau seandainya tutorial ini kurang menjawab kebutuhan Bapak Ibu sekalian, karena memang saya juga ada kegiatan lagi ini yang, jadi kalau seandainya masih ada kendala atau saya bukan menempatkan diri sebagai serba tahu, tidak Bapak Ibu, saya hanya berbagi sedikit lah. Kalau seandainya membantu silakan, kalau belum Bapak Ibu, kalau butuh seperti ini lebih lanjut boleh WA supaya saya langsung buat lebih ini lagi, lebih detail lagi. Saya coba kirimkan saja yang ini dulu Bapak Ibu. Terima kasih.